Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Randy dari seputaran kota Salatiga, menyapa dan menjumpai sahabat-sahabat semua. Seperti janji tadi siang ya, bahwa hari ini akan ada materi terapi aura yang akan disampaikan oleh Pak Hans. Mari kita sama-sama menyerap ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Hans nanti ya. Selamat berdiskusi. Semoga Allah memberikan kemudahan menyerap ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Hans nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat KTI dimanapun Anda berada, salam hormat untuk para narasumber ya. Ada Pak Hans, kemudian ada Pak Irwan, Pak Deden, Pak Rosihan, juga Mas Romi, dan Pak Lutfi ya. Dan tak ketinggalan buat rekan-rekan semua yang masih tergabung di dalam grup komunitas terapis Indonesia ini. Kabar gembira ya, saat ini saya sedang bersama Pak Hans, narasumber kita, yang akan menyampaikan sebuah materi yaitu terapi aura. Untuk mengetahui tentang terapi aura itu, sebaiknya kita tanyakan aja langsung ya kepada Pak Hans. Dan sebelumnya kita sapa dulu untuk Pak Hans. Assalamualaikum Pak Hans. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Hans? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Iya Pak Hans. Kira-kira apa ini untuk maksudnya untuk terapi aura dan untuk manfaatnya ini terapi aura ini Pak Hans? Ya, terima kasih atas pastinya. Jadi terapi aura ini memang kalau boleh saya katakan jaranglah orang bahas tentang aura. Aura itu kan kalau kita lihat itu apa sering kita dengar dari warna ya, warna aura. Kan kadang-kadang kita dalam keseharian kayaknya auranya nggak baik. Nah, itu sering terlontar secara disengaja atau tidak. Nah, itu sebenarnya ada benarnya karena setiap orang itu saling memantulkan energi atau warna aura. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar waktu kita ke SD atau SMP kali ya, ada ungkapan Nejiku Hibini. Ya, kalau orang elektro atau kedokteran nggak boleh buta warna ya. Jadi Nejiku Hibini itu memang singkat merah, hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu ya, sekitar itu. Dan itu ternyata warna-warna pelangi yang sebenarnya kita lihat sebelum atau sesudah hujan. Nah, terapi aura ini ada dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu memancarkan terapi aura. Terapi aura ini warnanya itu biasanya di sekitar wajah atau foto close up lah, seperti itu, bahu itu. Dan bagi orang yang sudah punya kemampuan kasat mata, itu warna aura orang itu bisa dilihat secara kasat mata, jadi langsung tanpa ada bantuan alat apapun. Jadi ini aura itu memang bukan ilmu yang gaib ya, yang tidak nyata, tapi nyata dan sangat terlihat seperti itu. Cuman memang ada orang yang punya kemampuan bisa melihat warna orang lain secara langsung, dan ada yang tidak. Jadi tergantung kepekaan masing orang. Nah, kalau kita lihat terapi aura itu manfaatnya apa aja? Banyak sekali sebenarnya manfaatnya ya. Salah satunya adalah pertama bisa melihat kepribadian orang lain lewat aura yang diajarkan orang. Yang pertama. Yang kedua, bisa juga untuk kesehatan. Jadi contohnya misalkan sakit tenggorokan atau leher ya. Itu dalam struktur warna aura itu dia masuk warna biru. Jadi kalau kita sebagai tahu nanti bagaimana terapi aura, kita cukup menempelkan tangan kita di leher seseorang, atau nggak perlu nempel, katakanlah berjarak 5 cm atau 10 cm, niatkan saya akan terapi warna biru ke pasien saya di sekitar leher untuk penyembuhan misalkan batuk. Itu secara praktisnya. Oke, itu dulu deh. Iya. Gini Pak,
Lalu ini tadi bicara tentang warna ya Pak. Ya. Seperti warna pelangi, ada merah, jingga dan lain sebagainya. Ini kira-kira untuk kami ini yang punya keterbatasan penglihatan ini kira-kira gimana Pak Han? Oh bisa, sangat bisa. Uniknya, jadi terapi aura walaupun katakanlah orang itu tidak melihat, itu dia bisa justru kepekannya lebih tinggi dari orang yang bisa melihat. Contoh misalkan gini, pada saat orang itu meniatkan dalam dirinya mentransfer warna merah dari kedua telapak tangannya ya, tangannya saya niatkan untuk mentransfer warna energi merah kepada pasien saya. Nanti kita rasain tuh tangannya seperti apa, rasa energi merahnya. Lalu nanti kita latihan itu sebenarnya di ruangan ya, jadi transfer hijau, nanti dia rasakan sendiri. Atau simulasinya seperti ini, misalkan Pak Randy berhadapan dengan saya, transfer energi warna merah misalkan, Pak Randy harus tebak, Pak Randy apa yang saya transfer, warna apa yang saya transfer. Nanti Pak Randy bilang, saya transfer warna merah, bagus, saya memang transfer warna merah. Jadi bisa dibuktikan gitu, misalkan saya transfer warna hijau, Pak Randy mengatakan, Pak transfer warna merah, Pak Randy belum tepat, saya transfer. Jadi kepekaan rasa itu dibuktikan, jadi ada simulasinya. Gitu. Dan juga kita bisa meningkatkan, misalkan orang sakit leher di tenggorokan tadi, misalkan sakitnya cuma kadarnya katakanlah tidak terlalu parah, saya mentransfer energi aura warna biru dengan kekuatan misalkan normal. Tapi begitu penyakitnya lebih berat, saya mentransfer energi aura kepada pasien dengan penyakit tertentu dengan kekuatan serat lipat. Jadi hanya meningkatkan volume dengan kata-kata dan bisa dirasakan sama tangan kita bahwa energi auranya itu lebih besar. Nah, itu kira-kira menarik ya nih Pak Randy? Wah, luar biasa Pak, luar biasa menarik. Berarti artinya tidak ada sama sekali tidak ada hambatan untuk kami yang punya keterbatasan penglihatan ini ya Pak Hans ya? Tidak ada hambatan gitu. Cuma memang jarang orang yang mengajarkan terapi aura gitu. Oh iya, oke deh. Kalau gitu lain waktu nanti ya Pak kita diskusikan di sana. Semoga nanti Pak Hans ada waktu untuk lebih jelasnya untuk menjelaskan terapi aura ini. Ya, terima kasih Pak Randy ya. Oke, terima kasih Pak Hans kalau gitu dan selamat sore, selamat beraktivitas kembali Pak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Han. Saya mau nanya ini Pak Han, gimana cara mentransfer warna itu Pak Hans? Dan untuk warna ini misalkan sakit kepala itu warna apa yang harus ditransfer kepada pasien? Kemudian misalkan sakit batuk itu warna yang bagaimana gitu Pak Han? Terima kasih Pak Hans. Selamat malam sahabat-sahabat KTI, baik para master, para coach, para admin dan para member semuanya. Saya mau bertanya ini kepada Bapak Hans tentang terapi aura. Ini bagaimana kita mengetahui atau merasakan kalau aura warna kita sudah tersalur di pasien yang kita terapi gitu. Jadi seumpama kita memasukkan cahaya biru ke tenggorokan pasien, itu tangan kita itu merasakan apa? Apa merasakan getar, apa merasakan panas, apa merasakan dingin gitu. Kalau kita sudah katakanlah sudah bisa menerapi pasien itu tandanya gimana? Terus yang kedua, terapi aura ini ditujukan untuk keluhan apa saja dan apakah terapi aura ini bisa digunakan untuk menerapi segi psikis atau segi kejiwaan seseorang begitu. Dan untuk terapi aura ini apakah juga menggabungkan terapi yang berdasarkan dari 5 unsur gitu. Katakanlah begini, kalau
unsur air itu panca inderanya telinga, terus organnya ginjal sama kandung kemih begitu. Satu contoh begitu. Apakah demikian atau ada metode-metode yang lain? Sekian, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya buat semua para master, wabil khusus buat Bapak Hans, narasumber materi kali ini. Selamat malam juga buat para admin dan semua teman-teman yang tergabung di grup ini. Mohon izin, saya mau bertanya tentang materi malam ini. Saya Pak Rosid dari Semarang. Yang ingin saya tanyakan untuk terapi warna kali ini, apakah yang bisa mengikuti terapi ini itu harus yang sudah katakanlah punya keahlian khusus seperti mungkin tenaga dalam atau yang lain gitu. Kalau untuk pemula seperti saya gitu, apakah bisa untuk mengikuti atau mempelajari terapi warna ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti insya Allah terjawab sih. Ketika saya seringkali melihat sinar, bahkan sinar itu bisa berbentuk kadang-kadang, kadang berubah-ubah warnanya, itu berarti aura ya, berarti itu ya. Yang ingin saya tanyakan, kalau aura negatif itu yang seperti apa warnanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eri dari Magelang gitu. Ini saya mau bertanya pada Pak Hans, kalau cara menerapi aura itu apa kita harus menyimpan energi dulu terus kita salurkan ke tangan semua gitu, apa kita bisa langsung memegang begitu Pak? Apa harus langsung memegang, apa harus kita narik energi dulu dari mana gitu, langsung salurkan ke tangan gitu semuanya, apa cuma kita sambil membayangkan warna gitu Pak? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung dari Semarang. Salam hormat dari saya untuk semua sahabat KTI. Selamat malam Pak Hans. Mau tanya, dalam melakukan terapi aura, apakah ada pantangannya? Itu yang pertama. Yang kedua, jika seorang wanita sedang datang bulan atau mens, apakah diperbolehkan melakukan terapi aura? Demikian, terima kasih sebelumnya. Terima kasih pada Pak Hans yang telah memberikan materi terapi aura. Kesempatan kali ini saya juga ingin bertanya, ada beberapa pertanyaan Pak Hans. Yang pertama, disebutkan bahwa dengan aura ini kita bisa mengetahui kepribadian seseorang. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui kepribadian seseorang dengan terapi aura ini? Warna merah itu menunjukkan kepribadian yang seperti apa, kuning seperti apa, dan seterusnya Pak Hans. Yang kedua, apakah hubungannya energi aura ini dengan energi yang dipahami dalam teori 5 unsur ya? Dan yang berikutnya, apakah terapi ini bisa dilakukan dalam jarak jauh Pak Hans ya, atau tanpa harus bersentuhan dengan pasien? Yang terakhir, bagaimana kita teman-teman tunanetra yang dari kecil tidak mengenal warna ya, bagaimana caranya kita mengetahui atau mengerti bahwa ini adalah warna merah, ini adalah aura warna kuning, ini adalah aura warna biru. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Pak Hans. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, komunitas terapi Indonesia, saya ucapkan semuanya selamat malam para pendengar dan juga mungkin Pak Randy dan yang lainnya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Di sini juga banyak trainer-trainer lainnya yang memberikan materi sesuai dengan keilmuannya. Alhamdulillah untuk yang kedua kali saya bisa mengisi. Kali ini adalah tentang terapi energi aura. Saya ingin merangkum saja dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama, cara tahunya bagaimana aura itu sudah tersalurkan atau tidak. Jadi kalau kita baru pertama kali mengenal atau belajar aura, memang belum terlalu terasa ya. Tapi intinya adalah saat kita menyalurkan energi aura, yaitu pertama tidak perlu disentuh. Dan kedua, biarkan energi itu mengalir dengan alami. Memang yang dirasakan adalah dua-duanya. Pertama dari si penerapi, mungkin tangannya terasa ada getaran halus yang memancar. Jadi kuncinya adalah niat. Saya niatkan untuk menterapi misalkan energi warna biru di tenggorokan. Tangan kita, tangan kanan itu tidak perlu menyentuh, dekat dengan tenggorokan beberapa senti. Salurkan warna biru. Jadi nanti si penderita juga akan merasakan getaran-getarannya. Ada getarannya, ada yang bikin hangat, ada yang bikin seperti ditusuk-tusuk, dan seperti dingin juga, dan mungkin ada juga yang terasa pusing dan lain-lain. Itu. Lalu keluhan apa saja yang bisa diterapi? Saya jawab secara umum. Yang pertama adalah kemarin kita udah kasih jelasin tentang Mejiku Hibiniu ya. Saya akan jawab juga. Jadi merah dan jingga itu dari sekitar kaki sampai seks. Kuning, hijau dan biru dari sekitar perut sampai leher. Dan yang terakhir nila dan ungu di daerah kepala dan sampai ubun-ubun. Jadi intinya adalah 3 tempatnya itu, keluhan apa saja di tempat seperti itu. Merah jingga itu daerah seks ke bawah, kuning, hijau, biru naik ke atas sampai tenggorokan, nila dan ungu kepala dan ubun-ubun. Terus apakah bisa terapi aura untuk psikis atau kejiwaan? Bisa. Jadi misalkan kalau psikis itu kejiwaan, misalkan orang itu kurang tenang atau stres, kita salurkan energi nila dan ungu di kepala. Nanti kepala itu akan lebih tenang, psikisnya lebih tenang, lebih terkendali. Jadi untuk 5 unsur memang pada dasarnya sebetulnya tidak ada, cuma dia tempatnya aja, bidangnya ya 1, 2, 3. Jadi yang pertama merah jingga itu bagian kaki sampai seks, kuning, hijau, biru. Kuning itu di perut, hijau itu di tengah, biru itu di tenggorokan, nila dan ungu di kepala dan ubun-ubun. Itu aja petanya. Cukup sederhana sebetulnya terapi energi aura dan hasilnya juga cukup luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua dari pusing warnanya apa? Nah berarti itu kalau pusing di sekitar nila dan ungu. Gitu. Jadi kita tinggal petanya aja, peta dari warna. Oke, yang ketiga dari Semarang. Yang bisa ikut harus bisa punya keahlian tenaga dalam dulu. Tidak harus. Jadi di sini adalah bisa juga kita membayangkan pada saat kita ingin mudah terapi aura, misalkan ingin menyalurkan warna merah. Bayangkan aja warna merah, lalu salurkan di tempat yang 3 kategori itu. Itu cara praktis untuk perdana orang yang
belajar terapi aura. Lalu yang keempat dari Wafi Jember, aura negatif itu seperti apa? Jadi aura negatif itu sederhana aja adalah yang berlebihan. Misalkan birunya berlebihan atau kekurangan. Jadi kalau ada warna aura itu berlebihan atau kekurangan, disitulah sumber masalahnya. Jadi aura negatif itu warnanya semuanya harus harus selaras dan harmonis, tidak ada yang mendominasi. Mejiku hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, itu warna-warna pelangi. Dan warna pelangi itu terseraplah dari cahaya matahari sebetulnya, dan kita mengakses warna dari alam semesta. Oke, yang selanjutnya adalah dari Magelang. Cara terapisnya seperti apa? Dipegang atau bagaimana? Tadi udah dijelasin bahwa terapinya sangat sederhana, tidak perlu dipegang. Cukup kita menterapi tangan kanan saja untuk menterapinya. Lalu hanya beberapa sentimeter kita dekat dengan posisi yang sakit. Lalu yang keenam, apakah ada pantangannya? Tidak ada pantangannya. Kalau haid sebaiknya dihindari pada saat terapi warna merah dan jingga. Merah dan jingga itu di daerah kaki dan seputar seks. Tapi kalau kuning, hijau, biru, nila, ungu itu boleh. Yang ketujuh, apakah warna ini ada hubungan dengan kepribadian? Ya, ada. Contoh misalkan tipe pertama merah dan jingga. Merah dan jingga ini adalah tipe anak muda yang sangat bersemangat, berapi-api, tapi kurang terkendali. Lalu yang kedua, tipe kedua, kuning, hijau, biru, udah mulai agak dewasa, mulai tenang, mulai terkendali, sudah ada empati. Jadi kalau dikatakan nih tipe orang dewasa lah ya, 25 sampai 40 lah. Nah, tipe yang terakhir ini tipe yang paling tinggi, nila dan ungu. Orang-orang yang sudah mulai dekat sama Tuhan, senang dengan hal-hal yang spiritual, itulah warna nila dan ungu. Seperti itu. Oh iya, ini yang penting nih. Apakah bisa jarak jauh? Jarak jauh tidak saya sarankan. Walaupun kalau yang sudah kelas yang udah sangat menguasai itu boleh, bisa gitu. Tapi untuk orang belajar tidak disarankan jarak jauh. Dan yang penting juga, karena ini banyak dari kalangan tunanetra ya, bagaimana membedakan warna. Nah, ini juga PR juga nih ya, karena saya belum pernah merasakan bagaimana membedakan warna dengan orang tunanetra. Jadi kuncinya ini aja, caranya sederhana. Tadi udah dikatakan, kalau bagian sakitnya adalah bagian bawah atau dari kaki sampai sek, kita niatkan saja, saya meniatkan mentransfer energi merah dan jingga gitu. Terus kalau misalkan kuning, hijau, biru, jadi kuncinya diniatkan, saya niatkan mentransfer energi aura warna kuning, hijau, biru, seperti itu. Dan biarkan energi itu mengalir, karena energi ini cerdas. Oke, dan itu dari Sidoarjo ya. Saya rasa itu semua yang bisa saya sampaikan dengan cepat. Dan kalau masih ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, Bang Novi, saya bertanya kepada Pak Hans berkenaan dengan terapi warna ini. Aura warna, apa ada hubungan dengan Uxing itu, teori 5 unsur, organ kayu, organ hati warna hijau, jantung merah gitu, apa ada hubungannya sama itu? Terus cara mengobatin, mungkin jika jantungnya yang bermasalah, kita harus transfer warna merah seperti itu, atau malah merahnya dikurangin, diganti warna apa misalnya gitu Pak. Ya segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau jantung berarti kita bisa transfer warna hijau. Itu di tengah berarti ya. Jadi sekali lagi, merah jingga itu kaki dan seks. Kuning itu daerah lambung, hijau itu jantung, biru itu di tenggorokan. Yang paling tinggi nila dan ungu, yaitu di kepala dan ubun-ubun. Itu aja polanya, cuma 3 kelompok sederhana ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Hans atas jawabannya. Ya, saya ingin bertanya kembali Pak Hans. Tadi dijelaskan ada bagian-bagian yang diwakili dengan aura ya. Untuk kasus penyakit yang sistemik bagaimana Pak Hans? Contohnya misalnya permasalahan pada antibodi misalnya untuk penderita autoimun seperti lupus atau mungkin leukemia dan sebagainya Pak Hans. Untuk sistemik itu kan organnya yang diserang seluruh tubuh itu Pak Hans. Bagaimana untuk terapinya? Kita pilih warna apa Pak Hans? Terima kasih. Kembali muncul saya Randy dari Kota Salatiga ya. Iya Pak Hans, tadi disebutkan bayangkan warna merah atau jingga atau kuning atau biru ya. Emang sih agak susah ya bagi kawan-kawan yang belum pernah melihat warna ya, karena misalkan tunanetra dari lahir gitu ya. Ya mungkin seperti tadi hanya diniatkan saja gitu ya Pak Hans. Nah, yang jadi pertanyaan saya gini Pak Hans, posisi tangan itu gimana Pak Hans? Cara transfernya itu dengan menunjuk pakai telunjuk jari atau justru pakai telapak tangan gitu dihadapkan ke pasien yang mau diterapi gitu Pak Hans? Ini menarik sekali ya. Tapi sayangnya saya terlambat berbuka nih. Maaf teman-teman dan para narasumber semuanya. Mungkin hanya pemahaman saya yang keliru atau bagaimana nanti tolong dijelaskan. Untuk seperti apa tadi itu aura yang katanya adanya warna kuning atau apa tadi itu kok sepertinya ya. Kalau saya tidak salah taksir itu kan ada yang itu seperti apa ilmu yang itu kejawen itu kan ada yang alwamah, terus amarah warnanya apa, terus sufiah dan mutmainah yang ada warna merah, kuning, hijau dan sejenisnya itu ya. Kuning, merah, hitam dan putih atau apa itu. Tapi ini sebenarnya hampir mirip dengan itu ya. Maaf para master, para narasumber dan teman semua, apabila ungkapan yang saya sampaikan salah, tolong diluruskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya muncul kembali, Romi dari Sidoarjo. Mohon maaf Pak Hans, saya nambah pertanyaan lagi Pak Hans. Apakah warna hitam dan putih itu tidak dipancarkan oleh tubuh manusia Pak Hans? Sepertinya kok tadi warnanya yang disampaikan atau yang disebut hanya 7 warna pelangi itu Pak Hans. Untuk hitam dan putih apakah tidak memancar pada tubuh manusia? Dan juga mungkin warna abu-abu dan coklat Pak Hans. Apakah memang hanya 7 warna itu Pak Hans? Terima kasih. Nama saya Nita dari Lamongan. Jadi itu tadi pertanyaan saya. Untuk mencapai tingkat kepekaan dalam hal terapi aura ini berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun seperti itu. Jadi kalau seperti terapi lain kan minimalnya biasanya 21 hari begitu Pak ya, atau 17 hari atau 20 hari begitu. Nah kalau untuk terapi aura sendiri bagaimana ya Pak ya? Terus untuk melatihnya itu apakah kita harus menyalurkan warna-warna tadi ke tempat praktek kita atau langsung ke pasien
atau bagaimana, atau bisa dilakukan dengan diri sendiri dengan meditasi atau bagaimana ya Pak ya? Karena kan memang semua itu kan ya ada tekniknya ya Pak ya. Teknik melatihnya bagaimana, atau harus menyalurkan tangan ke depan atau bagaimana. Jadi seperti itu. Terima kasih. Masih tentang terapi warna. Mau tanya, bagi penyandang tunanetra yang low vision, apakah terapi warna ungu bisa untuk memperjelas penglihatan mata? Mohon jawabannya, saya tunggu. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada komunitas terapis Indonesia yang bersedia mendengarkan sedikit pemaparan saya tentang terapi aura. Mungkin saya ingin berbagi sedikit lagi bagaimana pengalaman saya menterapi aura pasien-pasien saya. Di antaranya adalah sebagai berikut. Betul tadi bahwa terapi aura itu cukup pakai tangan, tidak perlu disentuh ke kulit. Pada saat tangan kita dari kepala sampai kaki diperiksa itu memang ada getaran-getaran atau hal-hal yang meredup atau melemah ya, itu ada, itu benar. Tapi nanti kepekaan kita akan terlatih, akan terbentuk pada saat kita terus melakukan. Ada juga yang selanjutnya adalah biasanya ini di daerah kepala itu biasanya itu nanti tangan kita terasa ada yang ditusuk-tusuk seperti jarum. Nah, pada saat itu terjadi, tangan kita harus konsentrasi diam di situ selama mungkin sampai jari kita yang ada seperti rasa ditusuk-tusuk itu seperti hilang. Jadi kalau bahasa sederhana saya adalah seperti orang tambal ban. Jadi kalau ada tambal ban tuh kan ada udara menggelembung tuh keluar tuh ya. Nah, kita seperti nambal energi orang yang bocor. Nah, tadi ada istilah bocor ya, bocor energi. Nah, kita menambal energi orang bocor karena auranya kurang bagus. Itu ya, pada intinya adalah efektivitas dari terapi aura adalah saat kita berinteraksi dengan pasien-pasien kita. Jadi kita harus berinteraksi dengan mereka. Apa yang Anda rasakan sebelum dan sesudah. Dan saya melakukan itu. Misalkan seperti ini, Bu, setelah diterapi di daerah kepala, apa yang Ibu rasakan? Pak Hans, saya seperti kepala saya ditarik-tarik, sangat kuat. Terus ada juga, saya merasa lebih plong, saya merasa lebih nyaman, lebih tenang, dan seterusnya. Jadi kuncinya efektivitas dari terapi aura adalah adanya interaksi dan komunikasi dua arah antara diri kita dan orang yang kita terapi. Sehingga pada saat ada interaksi itu kita ada hal-hal yang kita jadikan acuan, kita merasa puas, oh ya ternyata terapi aura ini bermanfaat, seperti itu. Secara ilahiyah, aura itu sebenarnya kalau meningkat terus dia nur. Jadi seperti saya bilang tadi, memang ada doanya tuh. Allahumma inni as'aluka bi'ismika ya nuran nur ya munawiran nur ya nur kulli nur, dan seterusnya. Memang itu untuk menguatkan nur kita. Dan itu sudah langsung dipercaya oleh para spiritualis itu. Di cakra mahkota itu ada yang disebut tali ilahiyah.